Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustaz Menjawab, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Saya akan langsung bacakan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Suudi dari Gresik. Assalamualaikum Pak Suudi. Pertanyaannya, Pak Kiai, bolehkah zakat diberikan kepada kerabat atau keluarga kita yang dalam keadaan membutuhkan? Jika boleh, apakah ada aturannya atau adakah adabnya, Kiai? Ya, aturan dan adabnya itu sederhana terkait dengan zakat yang dibagikan kepada kerabat. Syarat utama dan pertama yang harus diingat bahwa saya kalau mau memberikan zakat kepada keluarga saya, itu adalah keluarga yang saya tidak wajib memberikan nafkah. Jadi tidak boleh saya mengeluarkan zakat untuk anak saya. Karena anak saya mau kuliah, terus saya bilang, nak kamu kuliahnya dari uang zakat bapak ya. Kenapa? Logika fikirnya kan fisabilillah, kan berdoa, nggak boleh. Karena saya punya kewajiban untuk memberi nafkah. Jadi kalau ada orang kemudian menyerahkan zakatnya kepada anak yang dia wajib memberikan nafkah, itu namanya mafia zakat. Nggak boleh Pak Sudi ya. Jadi harus diberikan kepada keluarga yang bapak tidak wajib memberikan nafkah. Ya, itu seperti misalnya, sepupu. Kalau orang Jawa Timur bilang misanan, ya itu kan tidak menjadi kewajiban. Atau misalnya keluarga jauh dari istri, itu kan bukan kewajiban saya. Maka itu boleh saya berikan itu, misalnya ipar, itu boleh. Dan apakah memang lebih utama Kiai memberikan zakat ataupun sedekah ini kepada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan? Kan wa'atidal kurba. Di antaranya kerabat kita itu kita berikan, tapi catatannya itu dia bukan orang yang berhak menerima nafkah dari saya. Oke, baiklah. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai ya. Ini pertanyaan dari Ibu Mut di Tegal. Pertanyaannya adalah, Kiai, apakah saya berdosa karena terkadang saya marah kepada suami dalam hal menyuruhnya untuk mendirikan sholat? Jika suami belum juga mau mendirikan sholat, apakah saya ikut menanggung dosanya karena saya istrinya? Kiai? Ya, yang pertama, marah kepada suami itu saya harus tahu dulu Mbak Eva, marahnya kayak apa, kan begitu. Yang kedua, ini penting sekali ya, segala sesuatu itu harus berlandaskan ilmu, tidak boleh hanya bersandarkan ghirah atau semangat keberagamaan. Saya pernah punya pengalaman dari apa yang ditanyakan oleh ibu ini. Di satu pengadilan agama, saya diminta menjadi saksi, kemudian terjadi perceraian. Saya ditanya oleh seorang hakim, apakah dibenarkan di dalam Islam untuk menceraikan istri? Ini kasusnya berbeda nih. Istrinya nggak mau sholat. Kasusnya kebalik, tapi substansinya sama. Terus suaminya mengatakan, istri saya cerai Pak, karena dia tidak mau sholat. Maka pertanyaan saya sebagai ahli kepada suaminya, Anda sudah mengajak istri untuk sholat tuh berapa lama? Dia katakan, saya sudah hijrah Pak 1 bulan ini. Karena 1 bulan tidak mau sholat, saya merasa saya ceraikan Pak. Saya ingin mencari istri yang sevisi dengan saya. Saya sebagai ahli mengatakan bahwa itu salah dan tidak dibenarkan di dalam agama. Kenapa? Agama itu memerintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Wa'mur itu perintah, marah itu boleh, asal marah yang wajar. Ya, bukan banting pintu dan banting televisi. Kalau dibanting televisinya nanti sudah suaminya nggak sholat, nggak bisa lihat Gapai Kemuliaan kan, Mbak Eva? Nah, tetapi kalau marah dalam intonasi nasihat, atau kemudian istrinya diajak mesra-mesraan itu cemberut. Kenapa? Abang sih begitu. Itu masih boleh. Tapi kalau kemudian ya sampai marah yang di luar kepantasan, yang akan melahirkan kemungkaran baru. Nih Mbak Eva, dia marah kepada suaminya karena dia mau nahi mungkar kan, mencegah kemungkaran. Apa kemungkarannya? Suaminya tidak sholat. Tetapi kalau dia ngomel kelewat batas, itu melahirkan kemungkaran baru. Suaminya jadi emosi, suaminya jadi marah, suaminya jadi balas membanting pintu. Nah, ini kan kemungkaran yang baru. Maka cara untuk mengajak keluarga beribadah itu sejatinya sama dengan cara dakwahnya Nabi. Ya, yang pertama dengan kelemah lembutan. Apa salahnya mengajak suaminya ke toko buku, kemudian sambil dirangkul, sambil digandeng tangannya, geser ke tempat di mana buku agama, buku sholat. Kemudian dia tidak menggurui, bukan, Mas beli buku ini. Memang istri suaminya nggak punya harga diri kan? Enggak, Mas ini buku bagus banget deh.
aku pengen beli ini. Jangan suruh suaminya baca, istrinya dulu baca. Nanti 3 minggu, mas bagus banget loh buku, kamu nggak mau. Misalnya, kan begitu. Atau misalnya ketika menonton televisi, begitu dia nonton sepak bola, pas betul habis subuh, arahkan ke gapai kemuliaan. Ya, Nah, kan itu sesederhana ide yang itu. brilian itu Kiai. Selama berapa lama Mbak Eva? Iya. Itu yang namanya dakwah, itu nggak ada ujungnya. Rasulullah dulu, itu pertama kali dakwah, itu pernah mikirin hasil. Kata Nabi, ya Allah, saya sudah berdakwah begini kok enggak masuk Islam juga. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Tugas kamu itu mengajak. Sebatas mengajak, dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Nah, maka ibu jangan pernah berputus asa dalam mengajak. Kalau suaminya meminta haknya, ibu berikan. Bahkan kalau perlu ibu berdandan secantik-cantiknya. Nanti setelah cantik katakan, mas indah banget tadi. Apalagi nanti kalau kita bisa sama-sama ke surga. Aku jadi bidadari, kamu jadi tampan banget. Syaratnya gampang mas, cuma sholat besok. Oke, nah mungkin pertanyaan ibu tadi selanjutnya ya, ibu Mut tadi itu, mengapa kemudian dia pakai marah-marah karena dia takut akan menanggung dosanya suaminya yang tidak sholat ini. Kiai, nah ini bagaimana penjelasannya? Sudah melakukan apa yang bisa dilakukan. Ibu Mut, kalau suaminya dikasih nasihat marah dan ibu takut dengan kemarahannya, ibu tidak ada kewajiban loh untuk kemudian pakai marah nyuruh suaminya. Tapi ibu bisa dengan cara yang halus, menyediakan sajadah. Ibu agak nabung-nabung lah, sisa uang belanja itu jangan kemudian diumpetin buat ibu. Berikan sarung suaminya, berikan baju koko suaminya. Kalau mau Ramadan misalnya, berikan sajadah yang bagus, kasih minyak wangi. Mas, ini mau Ramadan loh. Abang, ini mau Ramadan loh. Kak, ini mau Ramadan loh. Ini aku beliin sajadah yang bagus. Indah banget ya. Kalau sajadah yang bagus diisi oleh imam yang gagah seperti suami aku. Wah, itu luar biasa. Luar biasa Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah dengan hadiah. Cara, ya jangan kemudian punya semangat beragama, kemudian seakan-akan mujahid fisabilillah, suaminya ndak sholat, dibawain pedang. Ayo sholat, ndak sholat, saya gores. Ya nggak gitu kan caranya. Gitu. Baiklah Ibu Mut, semoga tadi apa yang dijabarkan Kiai Faiz bisa menjadi inspirasi dan bisa langsung dipraktekkan ya Ibu Mut ya. Dan Kiai, pertanyaan Ibu Mut tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam episode Ustaz Menjawab kali ini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dan juga ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.